Hari itu harusnya berjalan biasa saja. Bangun, kerja, pulang, rebahan, sambil nonton drama. Tapi hidup memang suka bercanda. Karena begitu aku membuka pintu kantor pagi itu, aku melihat seorang pria asing berdiri di lobi dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Tapi seolah sedang mengukur jarak dunia dengan dirinya sendiri. Orang-orang lewat di sekelilingnya, tapi dia sedikit memiringkan tubuh setiap kali seseorang terlalu dekat. Seolah ruang pribadinya punya garis tak terlihat yang tak boleh disentuh siapapun. Aku memperlambat langkah, bukan karena aku kepo. Ya ampun, pria itu tampan banget, bukan tipe selebriti, tapi tipe elegan, kalem, bergaya kemeja yang bikin siapapun ingin melirik 2 kali. Aku sempat berpikir dia model, atau minimal orang penting. Ternyata bukan, atau mungkin iya. Yang jelas aku tidak siap dengan kejutan berikutnya. Morning, Aruna, sapa Rere, teman sekantor yang selalu heboh. Morning, jawabku. Masih sibuk melihat pria itu dari ujung mata. Rere ikut melihat. Oh, itu karyawan baru, katanya. Namanya Keanu. Acar bilang dia orangnya jenius. Tapi punya, semacam kebiasaan aneh soal sentuhan fisik. Aku mengercap. Kebiasaan aneh gimana? Pokoknya dia gak suka bersentuhan sama siapapun. Rere mengecilkan suara. Katanya kalau tersentuh tiba-tiba, dia bisa panik. Panik? Oke. Itu menarik. Sekaligus bikin aku penasaran. Aku berjalan menuju lift dan tanpa sengaja bertemu tatap dengannya. Hanya sepersekian detik, tapi ada sesuatu di matanya tenang, tapi rapuh. Seperti seseorang yang berusaha berdiri kuat, tapi menyimpan badai yang tidak ingin diketahui orang. Saat pintu lift terbuka, aku masuk duluan. Dan seperti adegan slow motion drama, dia ikut masuk, sendirian, bersamaku, di ruang sempit itu. Aku menahan napas. Dia berdiri agak jauh di pojok, menjaga jarak seakan ada garis batas yang tak boleh dilewati. Aku mencoba bersikap normal. Kamu Keanu kan? Karyawan baru? Tanyaku, mencoba membuka percakapan kecil. Dia menoleh perlahan. Yah, kamu Aruna. Suaranya lembut, dalam, sedikit serak. Oh, Tuhan. Tipe suara yang bikin jantung gugup. Iya, jawabku. Selamat datang di kantor. Dia mengangguk tipis, tidak kaku. Hanya seperti seseorang yang hati-hati dengan dunia. Lalu dia menatap angka lantai lift dan berucap pelan, aku mohon maaf kalau nanti terlihat menjaga jarak. Aku tidak bermaksud kurang sopan. Aku hanya punya batasan. Caranya bicara membuatku terdiam sejenak. Jujur, jarang ada orang yang begitu terbuka pada pertemuan pertama. Aku tersenyum menenangkan. Tenang aja, semua orang punya batas. Aku gak akan maksa. Dia mengangguk pelan, tampak lega, dan entah kenapa ada sesuatu di dadaku yang terasa hangat. Sebelum aku bisa menyadari apapun, lift berbunyi dan pintunya terbuka. Dia keluar duluan, masih dengan jarak aman sekitar 2 langkah dariku. Tapi sebelum pergi, dia sempat menoleh sedikit. Terima kasih, sudah mengerti, katanya lirih. Dan anehnya, kalimat sederhana itu terasa lebih tulus dari apapun yang pernah kudengar hari itu. Aku tidak tahu bahwa pria yang takut sentuhan itu akan mengubah hidupku. Dan aku makin sadar hal itu saat melihatnya lagi di ruang kerja siang itu. Keanu duduk di meja yang berhadapan langsung dengan Kuhar. Sepertinya suka sekali membuat hidupku penuh kejutan. Meja kami jaraknya tak sampai 2 meter, tapi dia duduk seolah butuh jarak hingga kutaksir 5 meter. Dia menarik kursinya sedikit ke belakang, menyesuaikan posisi laptop, lalu menata segala barangnya secara simetris. Terlalu simetris. Aku mencoba fokus pada pekerjaanku, tapi mata ini punya opini sendiri. Orang itu menarik perhatian tanpa berusaha sama sekali. Aruna, Rere berbisik dari sebelahku. Gimana rasanya punya tetangga meja baru yang paket lengkap, tampan, pintar, dan penuh misteri? Aku menutup layar laptop dan menahan tawa. Dia bisa dengar. Rere melirik Keanu yang tengah mengetik dengan kecepatan robot.
Kayaknya dia lagi gak dengerin deh. Dunia dia kayak punya mode senyap sendiri. Aku tidak bisa menyangkal itu. Keanu tampak fokus, tapi juga seperti sedang berada di dunia yang tak pernah kudatangi. Beberapa jam kemudian, jam istirahat tiba. Hampir semua orang keluar menuju kantin, tapi aku memilih makan di meja kerja karena lagi malas ribut. Keanu ternyata juga tidak kemana-mana. Dia membuka bekal makan siangnya sangat rapi, seperti kotak makanan influencer. Lauk-lauknya disusun seperti pameran mini. Sayur di kiri, log di kanan, nasi di tengah. Wah, aku refleks bersuara, "Rapey Banget, kamu yang masak?" Keanu tersentak kecil, lalu mengangguk. "Iya, aku suka." Pola. Tidak tahu kenapa kata itu terdengar imut saat keluar dari mulutnya. Aku membuka makanan instanku dan berkata sambil tertawa kecil, "Kalau kamu suka pola, jangan pernah melihat makananku. Bisa-bisa kamu stres." Keanu menoleh sebentar, melihat isi mangkukku, lalu kembali menatap makanannya. Tapi jari-jarinya menegang sedikit. Katanya pelan. "Kamu baik-baik saja makan begitu setiap hari?" "Aku sehat kok," kataku. Lagi pula, praktis. Dia menelan ludah, lalu meraih sesuatu dari tasnya. Sebuah wadah kecil berisi potongan buah yang tampak sangat segar. Ia meletakkannya di mejaku tanpa mendekat terlalu jauh. Ia benar-benar meletakkannya dengan penuh perhitungan jarak. "Kamu boleh ambil ini," katanya. Kalau mau, aku tercengang. Keanu menawarkan makanan. Orang yang jelas-jelas menjaga jarak fisik dengan semua orang itu serius. "Kamu gak apa-apa?" Dia mengangguk. "Aku tidak ingin kamu sakit." Sebuah senyum muncul tanpa bisa kutahan. Aku terharu. Tahu, Keanu tersipu sedikit, tapi tidak berkomentar. Dia kembali makan, tapi aku menangkap satu gerakan kecil. Ia menggeser kursinya menjauh beberapa sentimeter, seolah refleks mengatur ulang ruang amannya setelah memberikan sesuatu padaku. Aku tidak tersinggung, justru semakin penasaran. Sore harinya, kantor mulai sepi. Tugas yang seharusnya kukerjakan sejak siang baru selesai saat matahari hampir turun. Aku bangkit dari kursi dan merenggangkan tubuh. Tiba-tiba aku mendengar suara. Buku jatuh dari meja Keanu. Dia terlonjak mundur. Wajahnya pucat hanya karena buku itu jatuh terlalu dekat dengan tangannya. "Keanu, kamu ke papa?" Aku mendekat, berhenti di jarak aman supaya dia tidak panik. Keanu menutup mata sebentar, mengambil napas panjang. Aku, ya, hanya kaget. "Kamu pasti capek," kataku lembut. "Hari pertamamu cukup intens." Dia mengangguk. Aku tidak terbiasa tempat ramai. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu tanpa kupikir panjang, aku berkata, "Kalau kamu butuh teman yang gak akan memaksa atau bikin kamu gak nyaman, kamu bisa bicara sama aku loh." Keanu mengangkat wajah. Ada sesuatu di matanya, kebingungan yang tenang dan rasa terima kasih yang tidak ia ucapkan. "Aku belum tahu apakah aku pantas dapat teman," katanya lirih. Kata-kata yang seharusnya sederhana itu terasa berat dan entah kenapa membuat dadaku terasa hangat sekaligus sesak. "Kamu pantas," jawabku tegas. Untuk pertama kalinya sejak bertemu dengannya, aku melihatnya mengangguk dengan ekspresi lembut yang hanya muncul 1 detik sebelum ia buru-buru menoleh ke arah lain. Hari itu berakhir dengan perasaan aneh yang mengikutiku pulang. Keanu bukan tipe orang yang mudah terbuka, bukan tipe yang sengaja menarik perhatian, tapi justru itu yang membuatku ingin tahu lebih dalam. Dan aku sama sekali tidak menyadari bahwa kedekatan kecil hari ini akan memulai sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar pertemanan. Aku benar-benar baru merasakannya. Keesokan paginya, ketika aku masuk kantor, suasananya lebih riuh dari biasanya. Orang-orang berkumpul seperti sedang menonton drama langsung di depan mata. Aku mengerutkan kening, melangkah lebih dekat. "Kenapa sih? Kok rame banget?" bisikku pada Rere. Rere mencondongkan badan, berbisik cepat. "Itu, tuh, Keanu.
Dia baru nolak ajakan Nubi Club untuk sarapan bareng di kantin. Katanya dia gak bisa duduk terlalu dekat sama orang. Terus ada anak baru yang tersinggung. Jadinya rame. Oke. Drama kantor, level pemula. Aku mencari Keanu dan menemukannya berdiri agak jauh di depan pantry. Wajahnya tenang, tapi bahunya tegang. Dia tidak sedang marah, tapi jelas terpojok. Orang-orang menatapnya seperti dia alien. Aku langsung melangkah ke arahnya. Pagi, Keanu, sapaku selembut mungkin. Dia menoleh cepat, dan aku bisa merasakan betapa ia lega melihatku. Pagi, aku sengaja berdiri di posisi yang aman buat dia cukup dekat untuk bicara, tapi tidak memasuki batas ruangnya. Kenapa ramai? Tanyaku. Pura-pura tidak tahu. Keanu menunduk sedikit. Aku mungkin membuat orang salah paham. Salah paham gimana? Sebelum Keanu menjawab, salah satu anak baru menyela. Dia bilang dia gak mau duduk dekat siapapun, kayak kita penyakit aja. Aku menarik napas panjang. Oke, waktunya damage control level Aruna. Dengan suara setenang mungkin, aku berkata, Keanu punya batasan fisik. Bukan karena dia sombong atau gak suka sama kalian. Itu cuma caranya menjaga diri. Anak baru itu mendengus, namun tidak berkomentar lagi. Tapi tatapan orang-orang masih aneh. Keanu menatapku pelan, seperti menimbang apakah ia boleh merasa terbantu olehku atau tidak. Ayo kerja dulu, kataku. Biarin orang ngomong, mereka gak tahu apa-apa. Keanu mengekor di belakangku, menjaga jarak seperti biasa, tapi langkahnya lebih tenang. Saat kami melewati lorong menuju meja masing-masing, ia berkata pelan, "Terima kasih, kamu tidak harus melakukan itu." Aku tersenyum. Aku tahu, tapi aku mau. Keanu menatap meja, seolah mencari jawaban dari susunan barang-barang di atasnya. Orang biasanya menjauh setelah tahu kebiasaanku. Aku tertawa kecil. Sayangnya, aku gak biasa. Aku suka beda sendiri. Dia menunduk, seperti mencoba menahan emosi yang tidak biasa ia rasakan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya ragu berbicara, seperti ada sesuatu yang ingin ia akui. Siangnya, masalah baru muncul. Minggu ini hidupku mirip sinetron premium. Hattar memutuskan untuk membuat proyek kolaborasi untuk tim kreatif dan tim data dan tentu saja pasangan yang dipilih adalah aku dan Keanu. Rere memelototiku sambil berbisik heboh. Astaga, Aruna, selamat ya. Kamu satu tim sama cowok paling misterius sekantor. Aku menahan diri untuk tidak menutup wajah. Hal ini bisa jadi masalah atau bisa jadi sesuatu yang bagus. Tapi sebelum aku sempat memproses, Keanu mendekat ke mejaku dengan jarak aman. Tentu saja, Aruna, katanya pelan. Apakah kamu keberatan bekerja denganku? Tidak ingin membuatmu kesulitan. Aku melihat raut cemas di wajahnya, dan itu membuatku ingin berkata sesuatu yang meyakinkan. Keanu, jawabku. Kalau aku keberatan, aku sudah protes dari tadi. Kita kerja sama bareng. Oke? Dia mengangguk. Oke. Kami pun mulai berdiskusi, dan disinilah hal menarik terjadi. Keanu sangat jenius. Benar-benar genius. Penjelasannya jelas, runtut, dan tanpa basa-basi. Tapi setiap kali aku mencoba mendekat untuk melihat laptopnya, dia langsung membeku literal. Membiku. Keanu, santai. Aku cuma mau lihat layar laptopmu kok, ucapku sambil tertawa kecil. Oh, maaf aku. Refleks. Aku menempelkan kedua tanganku ke atas meja, menahan diri agar tidak bergerak terlalu dekat. Kalau kamu gak nyaman, bilang. Kita atur jaraknya. Keanu terdiam sebentar, lalu perlahan mendekatkan laptopnya beberapa sentimeter ke arahku. Hanya sedikit, tapi aku tahu itu langkah besar baginya. Aku tersenyum lembut. Lihat, kita bisa. Dia tampak berpikir lama sebelum berkata, kamu membuatku
ingin mencoba. Kalimat itu berhasil membuatku tidak berkedip selama 2 detik. Keanu jarang sekali berbicara seperti itu. Dan ketika ia berbicara, rasanya seperti mendengar sesuatu yang ia simpan terlalu lama. Saat kami melanjutkan kerja, aku sadar hal yang sebelumnya hanya asumsi. Kedekatan kami akan menimbulkan isu baru. Benar saja. Dari kejauhan, aku bisa melihat beberapa rekan kantor memperhatikan kami, berbisik-bisik, sambil saling nuduh-nuduh, dengan tatapan penuh gosip. Dan entah kenapa, tatapan-tatapan itu membuatku merinding bukan takut. Tapi karena aku mulai sadar bahwa aku mungkin sedang masuk terlalu dalam ke dalam hidup seseorang yang misterinya belum sepenuhnya kupahami. Namun di sisi lain, aku juga tidak ingin mundur. Apalagi saat Keanu tanpa sadar berkata pelan, "Aruna, kamu tidak membuatku takut." Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat jantungku berdebar tanpa izin. Apa yang tidak kusangka adalah konflik yang sebenarnya belum dimulai. Karena di balik sikap tenangnya, Keanu menyimpan sesuatu yang jauh lebih rumit. Dan aku akan jadi orang pertama yang bersentuhan dengan konsekuensinya meski tanpa menyentuhnya sekalipun. Kalimat itu terus bergema di kepalaku bahkan sampai hari berikutnya. Datang ke kantor sedikit lebih pagi dari biasanya, berharap bisa menyelesaikan beberapa tugas sebelum drama kantor dimulai lagi. Tapi ternyata aku bukan satu-satunya Nia yang datang lebih awal. Keanu sudah di tempatnya, duduk diam, menatap layar laptopnya, tapi tidak mengetik apapun. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, matanya sedikit merah, seolah semalam ia tidak bisa tidur. Aku ragu sejenak sebelum menyapanya. "Paji, Keanu." Dia menoleh pelan. "Paji." Ada nada lelah yang tidak biasa, terlalu lembut, terlalu datar. Aku menarik kursi, menatapnya dari jarak aman. "Kamu Oak, kelihatan capek." "Diamond." "Aku baik," jawabnya cepat, terlalu cepat. Keanu tipe orang yang jujur lewat bahasa tubuh, bukan kata-kata. Dan jelas sekali, hari ini ada yang tidak baik. "Kalau kamu mau cerita, tidak apa-apa," potongnya. Kali ini lebih lembut. "Terima kasih." "Terima kasih." "Oke." Dia menutup pintunya hari ini. Tidak masalah. Tapi aku tetap memperhatikan dari jauh. Siang hari, kami punya rapat kecil untuk membahas progres proyek. Hanya aku, Keanu, dan 2 orang supervisor. Ruangannya kecil, tapi cukup untuk membuat Keanu gelisah. Ia duduk di pojok, punggungnya lurus, tangan di pangkuan, seperti seseorang yang siap lari kapan saja. Supervisor mulai memaparkan target mingguan. "Keanu, bisa jelaskan analisismu untuk minggu pertama?" Keanu mengangguk, berdiri, dan mulai menjelaskan. Suara dan penjelasannya sempurna, jernih, terstruktur, dan membuat siapapun paham. Tapi saat supervisor mendekat tanpa sadar untuk melihat gambar di layar, Keanu langsung menegang. Bukan sedikit, bukan canggung, tapi tegang yang lain, seperti ketakutan yang dalam dan sulit dijelaskan. Aku langsung sadar. Aku bergerak cepat, pura-pura berdiri untuk menunjukkan diagram di papan. "Sebentar, aku jelasin bagian alurnya." "Ya." Supervisor berhenti bergerak. Keanu bisa bernapas lagi. Saat aku menoleh, dia menatapku dengan mata yang sulit diartikan antara terima kasih, lega, dan malu. Rapat itu selesai tanpa halangan lain. Tapi Keanu keluar ruangan dengan langkah tergesa. Sedikit terlalu cepat, aku mengejarnya sampai lorong sepi. "Keanu!" Ia berhenti, tapi tidak menoleh. Aku mendekat sampai jarak yang masih aman. "Kamu kenapa? Kamu ngelihatnya kayak takut banget." Keanu akhirnya menatapku. Dan untuk pertama kalinya, sejak mengenalnya, aku melihat ketakutan yang tidak disembunyikan. "Aku tidak suka orang terlalu dekat," katanya pelan. "Tapi Toddy." Entah kenapa, rasanya jauh lebih berat dari biasanya. Ia meremas ujung kemejanya sendiri. Gerakan kecil, tapi jelas menunjukkan ia sedang menahan sesuatu. Aku menahan napas.
Ada sesuatu yang terjadi. Dia berpikir lama. Sebelum menjawab, semalam aku mimpi buruk. Hanya itu. Sederhana, tapi dari cara ia mengucapkannya, aku tahu mimpi itu bukan mimpi biasa. Aku menunduk sedikit agar tatapan kami sejajar. Kamu mau cerita? Keanu mengepalkan jemari. Aku tidak yakin kamu ingin mendengarnya. Aku ingin, jawabku spontan. Aku mau tahu kamu baik-baik saja. Dia terdiam beberapa detik yang terasa panjang. Lalu perlahan ia berkata, dalam mimpi itu, aku diseret banyak tangan. Aku membeku. Tangan? Tanyaku pelan. Keanu mengangguk. Bukan tangan siapa-siapa, hanya tangan banyak dari arah yang berbeda, mencoba memegangku, menarikku. Aku menelan ludah, bukan karena ngeri, tapi karena suara Keanu bergetar saat mengucapkannya. Keanu tidak bergetar, tidak pernah. Setiap kali aku tersentuh, aku panik. Lanjutnya, tapi semalam rasanya lebih buruk. Mungkin itu sebabnya aku lebih sensitif hari ini. Aku menghembuskan napas pelan. Aku ingin menyentuh bahunya, refleks manusiawi saat melihat seseorang rapuh. Tapi aku tahu itu bukan hal yang boleh kulakukan. Jadi aku memilih kata-kata. Keanu, mimpi itu cuman mimpi. Tapi kalau itu bikin kamu takut, kamu gak harus ngadepin sendirian. Aku selalu sendirian, katanya lirih. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang ia sadari. Aku mendekat satu langkah, kecil cukup untuk menunjukkan dukungan, tapi tidak sampai membuatnya mundur. Kamu gak sendiri sekarang. Ia mendongak pelan, menatapku lama. Begitu lama hingga aku merasa ia sedang menilai apakah yang kusampaikan itu aman untuk dipercaya. Dan saat ia bicara lagi, suaranya nyaris seperti bisikan. Aruna, kalau kamu tahu alasanku, kamu mungkin akan berubah pikiran. Aku mengernyit. Alasan apa? Apa? Keanu membuka bibirnya, lalu menutupnya lagi. Seperti ada tembok besar di balik dirinya. Seperti ia ingin bercerita, tapi ketakutannya jauh lebih besar daripada keberaniannya. Aku tidak bisa. Belum, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Tidak memaksa. Kalau kamu siap, aku ada. Keanu menghela napas-napas yang terdengar seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan segalanya sendiri. Aku takut tidak bisa menjauh darimu. Aku terpaku. Apa maksudnya? Ia menatapku dengan mata jernih, tapi bergejolak. Kedekatanmu membuatku mengingat sesuatu yang berbahaya. Aku merinding, bukan karena takut, tapi karena firasat bahwa aku telah menyentuh sebuah pintu rahasia besar dalam hidup Keanu. Sebuah pintu yang seharusnya tidak kubuka, tapi sudah telanjur terbuka sedikit. Dan dari retakan kecil itu, aku bisa melihat satu hal. Konflik kami baru saja dimulai, dan ternyata firasatku benar. Besoknya, suasana di kantor berubah, bukan ramai, tapi tegang. Seolah semua orang tahu ada sesuatu yang terjadi, tapi tidak tahu apa. Atau malah pura-pura tidak tahu. Aku baru duduk 2 menit ketika Keanu datang. Biasanya dia masuk dengan langkah terukur dan wajah netral. Hari ini langkahnya cepat, wajahnya gelisah, dan matanya seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Dan saat pandangan kami bertemu, napasnya sedikit mereda. Itu sudah cukup membuat jantungku kehilangan ritme. Pagi, sapaku lembut. Pagi, Aruna. Suaranya terdengar sangat lelah, bingung, dan seakan butuh pegangan. Aku berdeham kecil, mencoba terdengar biasa saja. Kamu Oak. Keanu masih menatapku. Terlalu lama untuk ukuran kolega kantor. Aku tidak tidur, katanya jujur. Aku mengerutkan kening. Mimpi itu lagi? Keanu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Lalu berkata pelan, bukan. Sesuatu yang lain. Sesungguhnya, tanyaku. Apa yang terjadi? Dia menunduk, seperti sedang mencari cara paling aman untuk menjelaskan.
tanpa membuka pintu rahasia terlalu lebar. Aku merasa diawasi. Aku terhenyak. Diawasi. Sama si Keanu menggeleng, frustasi. Aku tidak tahu, tapi sejak kemarin aku merasa ada seseorang yang memperhatikanku di jalan, di depan apartemen, bahkan tadi pagi aku menelan ludah. Oke, ini sudah naik level. Keanu, kamu yakin itu bukan perasaan karena kurang tidur? Aku sangat yakin. Jawabnya cepat, terlalu yakin. Dia mengusap pelipisnya. Aku tidak nyaman membicarakannya di sini. Aku menutup laptopku. Mau keluar sebentar. Dia tampak ragu. Keluar. Ramai, gumamnya. Bukan ke tempat ramai. Kita ke rooftop aja. Sepik Hawk. Keanu diam sejenak, lalu mengangguk kecil. Itu sudah cukup bagiku. Rooftop kantor selalu terasa seperti tempat pelarian, angin lembut, suara kota yang samar, dan tidak banyak orang yang suka kesini. Hanya kami berdua. Saat angin menyentuh wajahku, Keanu berdiri di sisi terjauh dari pintu, menatap horizon kota. Dari dulu, aku memang sensitif terhadap lingkungan, katanya tanpa melihatku. Tapi beberapa hari ini, instingku bilang ada orang yang mencoba mendekat. Aku menyandar di railing. Mendekat dalam arti jahat. Aku tidak tahu. Ia menarik napas dalam-dalam, tapi tubuhku selalu reaktif terhadap ancaman. Aku menatapnya lama. Keanu bukan orang sembarangan. Ia sangat peka. Dan jika ia mengatakan dirinya merasa diikuti, mungkin memang ada sesuatu. Aku bisa bantu apa? Tanyaku pelan. Keanu menoleh. Matanya terlihat seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan kecemasan sendirian. Kamu sudah bantu, katanya. Kehadiranmu saja cukup membuatku tidak. Aku memejamkan mata sepersekian detik. Kalimat itu terlalu menyentuh. Saat ku buka mata, Keanu masih menatapku, tapi tatapannya berubah. Ada sesuatu di sana yang tidak kulihat sebelumnya. Campuran antara takut, lega, dan perasaan yang tidak boleh ia miliki. Aruna, katanya pelan, kedekatan denganmu membuatku lebih tenang. Suara itu seperti confess yang tidak sengaja lolos. Aku terpaku, jantungku memukul dadaku seperti drummer konser. Keanu menyadari itu dan buru-buru menandok. Maaf, aku tidak seharusnya bilang begitu. Kenapa tidak? Tanyaku cepat. Karena kedekatan membuatku tidak bisa menjaga jarak. Dan kalau aku tidak bisa menjaga jarak, aku takut. Takut apa? Suaraku melembut. Keanu tidak langsung menjawab. Napasnya pelan tapi berat, seperti sedang menimbang. Apakah ia berani melangkah lebih jauh? Aku takut melukaimu. Aku tercengang. Malakai, Keanu, kamu bahkan panik kalau seseorang cuma mendekat sedikit. Kamu tipe paling tidak berbahaya yang pernah aku kenal. Keanu menggeleng pelan. Kamu tidak tahu semuanya. Aku mendekat setengah langkah masih aman. Kalau kamu tidak cerita, aku tidak akan tahu. Keanu menatapku lama, seolah ia sedang berperang di dalam dirinya sendiri. Dan akhirnya ia berkata, Aruna, ketakutanku bukan hanya karena trauma. Ada alasan fisik yang lebih rumit. Dan kalau kamu tahu, kamu mungkin tidak ingin dekat denganku lagi. Aku mengerutkan kening. Apa maksud? Keanu menelan ludah. Suaranya nyaris bergetar. Setiap kali kulitku tersentuh kulit orang lain, tubuhku bereaksi berlebihan. Bukan sekadar panik. Lebih dari itu, aku mengerjap. Reaksi seperti apa? Keanu mengalihkan pandangan, lalu berkata sangat pelan. Tubuh seperti kehilangan kendali. Aku bisa mundur terlalu keras, menepis tanpa sadar, atau mendorong tanpa kontrol. Aku tidak bermaksud, tapi itu terjadi begitu saja. Hatiku langsung mencelos. Bukan karena takut, tapi karena membayangkan hidup seperti itu pasti sangat melelahkan. Itu sebabnya aku menjaga jarak. Aku takut suatu hari aku refleks dan membuat seseorang terluka. Lalu ia menambahkan, lebih lirih,
terutama kamu. Aku tidak ada suara lain, hanya angin pelan. Aku menahan air mata yang entah kenapa ingin keluar, bukan karena sedih, tapi karena sesuatu di kalimatnya terasa begitu tulus dan berat. Keanu, suaraku retak sedikit. Kamu tidak akan melukaiku. Bagaimana kamu bisa yakin? Karena kamu peduli, jawabku tegas. Orang yang peduli tidak akan membuat seseorang terluka. Keanu, seperti kata-kataku barusan, membuatnya kehilangan pijakan. Dan saat itu terjadi, aku melihat retakan lain dalam dirinya, lebih dalam, lebih rapuh, lebih jujur. Retakan yang membuatku sadar satu hal. Semakin dekat aku dengannya, semakin besar risiko perasaanku ikut terseret ke dalam dunianya. Dan ternyata itu baru permulaan. Permulaan dari sesuatu yang bahkan tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Sepulang kerja, pikiranku masih terseret pada percakapan di rooftop tentang Keanu, tentang ketakutannya, tentang reaksinya yang tak terkendali setiap kali disentuh seseorang, dan tentang bagaimana ia berkata, "Aku takut melukaimu." Meski kalimat itu membuat dadaku terasa hangat, sekaligus berat, aku menuruni tangga apartemen dengan langkah pelan, mencoba memproses semuanya. Tapi saat aku membuka pintu unitku, sebuah amplop putih tipis tergeletak di depan pintu. Tidak ada nama pengirim, tidak ada tulisan apapun, hanya amplop putih yang terasa mencurigakan. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada satu foto kertas foto kandid, foto Keanu. Keanu yang sedang berdiri dekat halte bus, tampak menoleh ke belakang seperti sedang mencari seseorang. Dan di bagian bawah foto itu ada satu tulisan pendek dengan spidol hitam, "Jangan dekati dia." Darahku langsung dingin. Untuk beberapa detik, aku hanya berdiri terpaku. Amplop itu bergetar di tanganku. Siapa yang melakukan ini? Dan lebih penting, kenapa memperingatkanku? Suara detik jam terdengar begitu keras di ruang kecil apartemenku. Aku menatap foto itu lagi. Itu bukan foto lama. Dari baju yang dipakai Keanu, itu diambil pagi ini. Artinya, seseorang mengikutinya. Seseorang yang cukup dekat untuk memotret, dan seseorang yang tahu aku dekat dengannya. Perutku terasa mual. Aku mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu duduk di sofa. Tidak boleh panik. Aku harus berpikir. Peringatan ini, apakah ini yang dimaksud Keanu dengan merasa diawasi? Apakah sebenarnya yang mengikuti itu bukan mengincarnya, tapi mengincar siapapun yang mendekatinya? Atau sebaliknya, mereka mengawasi aku karena dekat dengan dia. "Kamu tidak akan melukaiku," ucapku pada diriku sendiri, mengulang kalimat episode sebelumnya. Tapi setelah melihat foto ini, aku tidak yakin lawan sebenarnya adalah Keanu. Mungkin musuhnya adalah orang lain. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk tidak langsung cerita pada Keanu. Ia sudah cukup cemas. Aku tidak ingin menambah bebannya sebelum aku punya bukti atau penjelasan yang lebih jelas. Tapi Keanu langsung tahu ada yang berbeda. Begitu aku masuk kantor, ia menghampiri dengan tatapan penuh tanya. "Aruna, kamu oke?" Aku berusaha tersenyum, cuma kurang tidur. Ia mengamati wajahku. Sangat lama, Keanu selalu bisa membaca perubahan kecil pada ekspresi seseorang. Dan hari ini, ia tidak menyukai apa yang ia lihat. "Kamu terlihat takut," katanya perlahan. Aku mengalihkan pandangan. "Aku cuma lelah." Keanu menatapku dengan intensitas yang membuat kulitku merinding. "Jangan bohong." "Ada." Aku menghela napas. Tentu saja ia tidak bisa dibohongi. "Ada sesuatu yang ingin kutanyakan," kataku. "Dan orang-orang yang mungkin pernah kamu kenal." Ia mengerutkan kening. "Maksud, apakah ada seseorang yang mengikuti kamu?" Wajah Keanu langsung menegang. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Aku cuma ingin tahu," kataku, mencoba terdengar ringan. Tapi Keanu memejamkan mata pelan, seperti sedang menahan sesuatu. "Aruna, kalau kamu tahu sesuatu, kamu harus bilang ke aku. Belum tentu penting. Kalau itu membuatmu takut, berarti penting." Nada suaranya berubah lebih tegas.
Aku menghela napas lagi. Mungkin nanti aku cerita. Tapi sekarang aku mau nanya dulu. Silakan. Aku menatap matanya. Keanu, ada kemungkinan gak kalau seseorang menargetkan orang-orang di sekitarmu? Ekspresinya berubah drastis, shock, takut, lalu marah. Tapi bukan marah kepadaku. Lebih seperti marah pada kenyataan yang baru ia sadari. Aruna, suaranya nyaris berbisik, tapi penuh tekanan. Ada seseorang yang pernah terobsesi denganku. Aku tertegun. Obsesi, kata itu saja sudah cukup membuat bulu kudukku berdiri. Siapa? Tanyaku cepat. Keanu menelan ludah. Dulu ada seseorang yang mengikutiku, mengawasi setiap gerakanku, mengumpulkan informasi tentangku. Ia mengepal tangan. Aku pikir dia sudah berhenti. Orang seperti apa dia? Keanu menatapku dengan sorot mata yang membuat dadaku terhenti sejenak. Seseorang yang percaya bahwa aku miliknya. Hatiku langsung membeku. Obsesi, mengikuti, mengawasi. 3 hal itu kini mengelilingiku seperti kabut pekat. Keanu, apa? Dia berbahaya? Keanu tidak menjawab, dan diamnya lebih menakutkan daripada jawaban apapun. Apa orang itu tahu aku? Tanyaku pelan. Keanu membuka mata, menatapku dengan ketakutan yang tulus. Kalau dia kembali, napasnya gemetar. Dia pasti akan memperhatikan siapa saja yang dekat denganku. Perutku serasa jatuh. Foto di depan pintuku. Peringatan itu, Keanu mendekat setengah langkah jarak terdekat yang pernah ia ambil tanpa gemetar. Kamu harus hati-hati. Aku membalas tatapannya. Aku tidak akan menjauh. Aruna, ini serius. Aku tahu. Keanu meremas jemarinya sendiri. Matanya menegang. Aku tidak mau kamu terluka karena aku. Aku menahan napas. Kalau aku harus menjauh setiap kali ada masalah, itu namanya bukan kedekatan, Keanu. Ia diam. Tatapannya melembut. Lalu sesuatu yang lain muncul di sana. Sesuatu yang membuat jantungku hampir runtuh. Perasaan yang ia coba sembunyikan. Dan gagal. Aruna. Ia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu yang besar, penting, dan mungkin mengubah segalanya. Tapi tepat saat ia membuka mulut, seseorang menabrak pintu ruang kerja dengan keras, membuat semua orang menoleh termisekomi. Dan ketika aku melihat siapa yang berdiri di ambang pintu itu, tubuhku langsung membeku. Kamera hitam di tangan, tatapan intens, bibir menekan garis tipis. Aku mengenal wajah itu, terlalu baik. Orang yang ada di foto kandid Keanu, orang yang memotret kami diam-diam. Dan sekarang, ia berdiri beberapa meter dari kami, menatapku, seolah aku target berikutnya. Seluruh tubuhku langsung menegang. Ruang kantor mendadak terasa sempit. Udara seperti tertahan di tenggorokanku. Orang-orang di sekitar sibuk dengan aktivitas masing-masing, tak menyadari bahwa seseorang baru saja memasuki ruangan dengan kehadiran yang membuat bulu kuduk berdiri. Pria itu dengan kamera hitam tergantung di leher dan tatapan yang menusuk tanpa perlu. Kekerasan memindai ruangan, lalu kembali fokus padaku. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat. Lebih seperti akhirnya ketemu. Keanu berdiri kaku di sampingku. Aku bisa merasakan perubahan drastis pada dirinya. Tanpa harus melihat, langsung bahunya menegang. Napasnya menurun dan jemarinya sedikit bergetar. Aruna, suara Keanu hampir tidak terdengar. Jangan bergerak. Aku menelan ludah. Siapa dia? Keanu tidak menjawab, tapi dari tatapannya, aku tahu dialah orang itu. Orang yang ia sebut terobsesi, orang yang mengawasinya dalam diam, orang yang menakutinya hingga ia hidup dalam batas jarak dari siapapun. Pria itu melangkah mendekat perlahan, seolah menikmati jarak yang semakin mengecil. Keanu, ucapnya dengan nada yang menggelitik telinga, seperti seseorang yang sangat yakin akan posisinya. Sudah lama. Ya, Keanu tidak membalas.
Ia hanya memindahkan tubuhnya sedikit ke depan, seakan ingin berdiri di antara pria itu dan aku. Sesuatu di dada terasa hangat, sekaligus ngeri. Pria itu memiringkan kepala, melihat ke arah Keanu, lalu ke arahku. "Oh, jadi ini Aruna," katanya datar. "Wanita yang kamu lindungi mati-matian." Aku membek. Tidak pernah aku merasa begitu terjebak antara dua tatapan. Yang satu takut kehilangan, yang satu ingin mengambil alih. Keanu menarik napas pendek. "Aruna bukan urusanmu." Pria itu tergelak kecil, suara receh, tapi membuat tengkukku dingin. "Segalanya tentangmu adalah urusanku, Keanu." Lalu ia melirik ke arah kamera, dan aku langsung ingat amplop putih, foto candid di depan pintu apartemenku, tulisan ancaman. "Jangan dekati dia." "Kamu yang menaruh foto itu di depan pintuku?" Tatapannya pindah padaku, dan senyumnya melebar. "Akhirnya kamu sadar." Aku mundur setengah langkah. Tanpa sadar, Keanu bergerak cepat memblok posisi tubuhku, membuatku hampir terhuyung. Pria itu menyipitkan mata. "Apa kamu pikir aku akan senang kalau ada orang yang mengacaukan Keanu?" Aku menekan rasa takutku dan berkata dengan suara stabil, "Tidak ada yang mengacaukan siapapun." "Kamu menakut-nakuti." Ia mengangkat alis. "Kalau aku ingin menakutkan Aruna," ia mencondongkan tubuh sedikit, "aku bisa lebih dari ini." Keanu mengepalkan tangan, suaranya merendah tajam. Pria itu menatapnya lama, seolah memeriksa emosi Keanu, seperti membaca buku terbuka. "Kamu bicara, tapi tubuhmu gemetar," katanya santai. "Ketakutanmu selalu lucu untukku." Aku menghirup napas panjang, lalu memberanikan diri maju sedikit. "Hei, kamu gak bisa seenaknya datang dan menekan kami seperti ini." Ia menatapku tajam, dalam, seolah mencoba meresap ke pikiran terdalamku. "Kenapa tidak?" Ia menundukkan kepala sedikit. Suaranya menurun, menjadi bisikan yang justru membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. "Karena kamu pikir dia menyukaimu." Aku membeku. Keanu langsung menoleh padaku, ekspresinya terkejut, seolah pria itu baru mengucapkan sesuatu yang terlalu jujur. "Karena dia bilang ingin melindungimu," lanjut pria itu. "Karena kamu pikir kamu orang pertama yang dia biarkan berada dekat dengan dirinya." Keanu mengepalkan rahangnya. Pria itu mendekat satu langkah lagi. "Aruna, kamu hanyalah gangguan yang datang di waktu yang salah." Keanu menahan napas. Langkahnya refleks bergerak ke depan. Jangan bicara seperti itu padanya. Dan untuk pertama kali, aku melihat Keanu menatap seseorang dengan kemarahan yang jelas bukan agresi, bukan kekerasan, tapi kemarahan seorang pria yang ingin melindungi seseorang. Yang berarti baginya, pria itu tampak senang dengan reaksi tersebut. "Ah," katanya ringan. "JD Pana, kamu keluar." Suara Keanu keras, tegas, tak biasa. Seluruh kantor menoleh. Pria itu tertawa pelan. "Baik." Ia melangkah mundur sambil tetap menatapku. "Tapi kita belum selesai, Aruna." Hatiku mencelos. Ia mengangkat kamera dan klik. Ia memotretku tepat di depan semua orang. "Ada banyak cara membuat seseorang menjauh," katanya sambil berbalik. "Kita lihat seberapa lama kamu bertahan." Dan ia pun pergi. Begitu pintu menutup, lututku langsung melemah. Keanu memegang bahu kursi terdekat untuk menstabilkan dirinya. Ia juga terkejut. "Mungkin lebih dari siapapun, Aruna." Suaranya bergetar. "Aku janji, aku tidak akan membiarkan dia menyentuh hidupmu." Aku menggeleng cepat. "Keanu, aku gak takut menjauh darimu." Ia menatapku dengan mata yang basah tapi tidak jatuh. Dia bukan orang biasa. "Dan aku." Ia terdiam lama. "Aku tidak ingin kehilangan kamu." Aku membek. Nadiku berdetak cepat tak terkendali. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Keanu tidak hanya takut disentuh, tapi takut kehilangan seseorang yang mulai berarti baginya. Sebelum aku bisa membalas, ponselku bergetar. Satu pesan masuk. "Nomor tidak dikenal. Kalau kamu mau tetap selamat, tinggalkan Keanu. Ini peringatan terakhir." Aku menutup mulut dengan tangan.
semuanya baru saja berubah. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Kata-kata itu singkat, tapi tajam seolah langsung menusuk ke dalam kepalaku dan menyalakan alarm yang tak bisa dimatikan. Kalau kamu mau tetap selamat, tinggalkan Keanu. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Terakhir? Aruna, suara Keanu memecah kebekuan pikiranku. APH, pesan darinya. Aku menelan ludah. Aku enggak yakin, tapi sepertinya iya. Keanu memejamkan mata. Wajahnya tegang, seolah sedang memarahi dirinya sendiri atas sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Dia memperingatkanmu lagi, gumamnya lirih. Aku tidak seharusnya membiarkan kamu sejauh ini. Aku menatapnya cepat. Hei, ini bukan salahmu, tapi kamu jadi target karena aku. Suaranya pecah. Bukan marah padaku, tapi pada dirinya sendiri. Aku sudah bilang padamu, aku tidak ingin kamu terluka. Aku memegang ponsel Aratorat, mencoba berpikir jernih meski pikiranku kacau. Keanu, dengarkan aku. Aku gak akan pergi hanya karena ancaman random seperti ini. Dia bukan ancaman random, Aruna. Keanu menggeleng perlahan. Matanya gelap oleh bayangan masa lalu. Type membuat hidupku jadi berantakan. Sangat berantakan. Aku menahan napas. Ada banyak hal tentang Keanu yang belum ku ketahui. Dan aku baru menyadari. Mungkin selama ini ia menahan begitu banyak sendirian. Kalau kamu terus berada di dekatku, dia bisa. Keanu tak sanggup melanjutkan. Aku menghela napas dalam, memaksakan ketenangan yang bahkan tidak benar-benar kumiliki. Keanu, aku mengangkat wajah agar ia menatapku. Aku gak akan lari. Ia menatapku lama. Tatapannya penuh rasa takut, rasa bersalah, dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Kenapa? Suaranya lirih, nyaris pecah. Kenapa kamu tetap mau dekat dengan seseorang yang bahkan takut disentuh? Aku tersenyum kecil. Karena kamu bukan cuman itu, Keanu. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu yang besar, penting, mungkin mengubah segalanya. Mulutnya sedikit terbuka, napasnya tertahan, matanya bergetar halus. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara Rere muncul dari belakang. Guys, tadi itu siapa sih? Auranya serem banget. Kami refleks menjauh sedikit. Keanu langsung memundurkan diri 2 langkah kembali ke jarak amannya. Aku bisa melihat perubahan drastisnya. Bahunya kembali kaku, ekspresi dingin, dan kontrol dirinya kembali naik. Seolah momen rentan beberapa detik tadi tidak pernah terjadi. Tapi aku menyaksikan semuanya. Aku tahu itu nyata. Hari itu terasa sangat panjang. Keanu berusaha bekerja seperti biasa, tapi aku bisa melihat ia tidak fokus. Setiap kali ponselnya bergetar, ia tersentak kecil. Setiap kali ada orang lewat di belakangnya, ia memalingkan wajah cepat. Dia terlihat takut, bukan pada dunia, tapi pada apa yang mungkin terjadi padaku dan aku. Aku malah lebih takut melihat dia begitu rapuh. Saat sore, hujan turun deras. Orang-orang berlarian keluar kantor sambil menutupi kepala dengan map dan tas. Rere pamit duluan. Tinggal aku dan Keanu di dekat pintu lobi. Aruna, Keanu menghindari tatapanku. Aku rasa kamu harus pulang naik ojek atau taksi online. Jangan jalan sendirian. Aku mengangguk. Memang rencananya begitu. Ia menatap ke arah luar. Matanya tajam mengamati sekeliling. Boleh? Aku menunggu sampai kendaraanmu datang. Pertanyaannya sederhana, tapi dari nada suaranya, aku tahu itu berarti aku ingin memastikan kamu aman. Boleh, jawabku lembut. Kami berdiri di bawah atap lobi, mendengar suara hujan menghantam tanah. Keanu berdiri agak jauh, tetap menjaga batas, tapi sikapnya jelas melindungi. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Nomor tak dikenal, pesan baru. Aku menelan ludah sebelum membuka. Sudah kubilang, tinggalkan dia. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu dekati. Tanganku kembali bergetar. Keanu melihat perubahan ekspresiku dan langsung bertanya, ada pesan lagi? Aku mengangguk.
Keanu. Dia bilang, aku tidak tahu siapa sebenarnya kamu. Keanu terdiam sangat lama. Hanya suara hujan yang terdengar. Aku menelan ludah. Keanu, maksudnya apa? Ia memejamkan mata. Wajahnya tampak seperti seseorang yang sedang memutuskan. Apakah akan melepaskan rahasia yang sudah ia simpan bertahun-tahun? Aruna, suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. Aku punya masa lalu yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Jantungku berdebar keras. Aku menunggu. Keanu membuka mata perlahan, menatapku dengan sorot yang berat dan tulus. Alasan aku takut disentuh. Napasnya pendek, bukan cuman karena trauma. Aku terpaku. Aku pernah berada di situasi di mana sentuhan bahkan yang paling kecil membuat hidup seseorang hampir hancur karenaku. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Keanu menggigit bibir bawahnya, menahan emosi yang berusaha keluar. Aruna, ada bagian dari diriku yang sejak dulu membuat seseorang begitu terobsesi sampai dia gak mau melepaskanku. Ia menatapku dalam-dalam dan orang itu, ia menguntit. Itu, dia percaya dia satu-satunya yang berhak menyentuh hidupku. Darahku langsung dingin. Dia tidak hanya mengikuti aku. Keanu melanjutkan. Dia menghancurkan siapapun yang mendekat. Aku kehilangan kata-kata. Keanu menghela napas berat. Aruna, sebelum semuanya semakin buruk, kamu harus tahu satu hal. Aku manong. Jantungku hampir meledak. Keanu menatapku dengan ketulusan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dan dengan suara yang serak, ia berkata, aku jatuh cinta padamu. Dunia berhenti. Hujan seakan meredam suara lain. Hatiku bergetar hebat. Tapi Keanu tidak selesai. Tapi justru itu yang membuat aku takut. Karena ia menunduk. Suara pecah. Orang itu akan melakukan apapun untuk mengambil kamu dariku. Aku membeku. Bukan hanya aku yang sedang jatuh cinta pada pria yang takut menyentuhku. Ternyata aku juga sedang jatuh cinta pada pria yang cinta pertama dalam hidupnya membuat seseorang terobsesi hingga kini dan sekarang. Obsesi itu mengincarku. Aku berdiri mematung di bawah atap lobi kantor, ditemani suara hujan yang menampar tanah, seolah ikut merasakan kekacauan hatiku. Kata-kata Keanu masih menggema di kepalaku, setiap hurufnya menempel, setiap jedanya menggetarkan. Aku jatuh cinta padamu. Aku bahkan belum sempat bernapas ketika Keanu menambahkan kalimat berikutnya. Kalimat yang membuat dunia seakan berhenti berputar. Orang itu akan melakukan apapun untuk mengambil kamu dariku. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengendalikan gelombang emosi yang datang begitu deras. Keanu, pria yang takut disentuh, pria yang selalu menjaga jarak, pria yang hidupnya dibayangi seseorang dari masa lalunya, kini mengakui sesuatu yang ia sendiri tak berani rasakan. Aku membuka mata perlahan dan menatap Keanu. Ia menunduk, tubuhnya menegang, seolah kata-kata itu adalah kesalahan besar. Keanu, panggilku pelan. Ia tidak menoleh. Maaf, aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku gak bisa lagi pura-pura gak peduli. Kenapa? Minta maaf, tanyaku lembut. Keanu menelan ludah. Karena cintaku justru bisa membahayakanmu. Aku menghela napas, lalu mendekat satu langkah, masih menjaga jarak aman, tapi cukup agar ia tahu aku tidak akan mundur. Dengarkan aku, suaraku bergetar sedikit. Aku gak takut mencintaimu. Ia mendongak dengan cepat, tatapannya seperti tak percaya. Tapi dia, Keanu, menatap gelisah ke arah hujan di luar lobi. Dia tidak akan berhenti sampai sesuatu terjadi. Dan aku gak bisa lagi membiarkan seseorang terluka karena aku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Kalau kamu terus menjauh karena takut orang itu, berarti dia menang. Keanu menatapku, seolah kata-kataku menampar sesuatu dalam dirinya. Keanu, hidupmu selama ini sudah dirampas ketakutan. Jangan biarkan perasaanmu padaku ikut dirampas. Ia terdiam lama. Hujan semakin deras. Suara petir terdengar jauh. Kamu
Suaranya pelan dan parau. Kamu benar-benar tidak takut ya? Aku tersenyum kecil. Takut sih, tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Keanu menutup mata, wajahnya memucat, seolah emosi itu terlalu besar untuk ia tampung. Aku tidak tahu apakah ini awal dari keberanian atau awal dari kekacauan yang lebih besar. Tepat saat aku hendak memesan kendaraan untuk pulang, seseorang dari dalam kantor berteriak, "Aruna, ada yang nyari kamu." Aku dan Keanu sontak menoleh bersamaan. Detik itu juga, jantungku seperti jatuh ke dasar perut. Pria itu, Sip, berdiri di tengah lobi kantor dengan hoodie gelap yang basah oleh hujan. Dari lehernya masih tergantung kamera hitam andalannya. Menatap kami dengan ekspresi datar terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja meneror hidup orang lain. Aku memundurkan diri setengah langkah tanpa sadar. Keanu langsung berdiri di depanku. Jarak aman itu hilang seketika. Instingnya berubah totalia, tak lagi menjaga jarak dari sentuhan, tapi justru melindungiku dari dunia luar. Pria itu tersenyum tipis. "Aruna?" Panggilnya dengan nada seolah kami sudah saling kenal. "Aku ingin bicara sebentar." Suara Keanu langsung mengeras. "Kamu tidak boleh mendekatinya." Pria itu mengangkat bahu. Aku hanya ingin memastikan dia tidak membuat kesalahan yang sama. Aku mengerutkan kening. Kesalahan. Ia menatapku lama. Kesalahan mencintai orang yang salah. Keanu mengepalkan tangan. Pria itu menoleh padanya. Tatapannya dingin, terlalu dalam, obsesif. "Keanu, kamu selalu membuat orang lain terluka setiap kali kamu jatuh cinta." Ia tersenyum tipis. "Kamu gak belajar." Keanu mengatup rahang. Suaranya bergetar, berhenti bicara tentang masa lalu itu. Aku menatap mereka berdua. Hatiku semakin kacau. Aku gak mengerti apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian. Pria itu menoleh padaku. "Oh, Keanu belum cerita." Ia melangkah pelan dan Keanu langsung menghalangi. "Diam." Keanu hampir berteriak, "Jangan libatkan dia." Tapi pria itu tetap berbicara. Keanu takut disentuh bukan hanya karena trauma, tapi karena dulu ia mendekat selangkah. Suaranya pelan tapi penuh tekanan. Dia pernah membuat seseorang begitu jatuh cinta sampai orang itu kehilangan kendali. Keanu memejamkan mata, seperti ingin menahan memori yang ingin menyeruak. Dan orang itu, tatapan pria itu beralih ke arahku. Oke, tubuhku langsung membeku. Semuanya terasa masuk akal, sekaligus tidak masuk akal. Penguntit itu bukan hanya orang asing, bukan hanya orang jahat yang obsesif. Ia adalah seseorang yang pernah mencintai Keanu begitu dalam hingga menghancurkan mereka berdua. Pria itu tersenyum miring. "Sekarang kamu mengerti kalau kamu dekat dengan Keanu, kamu hanya akan mengikuti jejakku." Aku merinding. "Tidak, aku tidak seperti kamu." Pria itu menatapku lama. Lalu ia berkata dengan suara yang pelan tapi menusuk. "Semua orang bilang begitu, sampai mereka tersakiti." Keanu menggenggam sisi meja lobi untuk menahan dirinya agar tidak gemetar. "Aruna, jangan dengarkan dia." Pria itu memotong. "Kamu pikir Keanu bisa menjagamu? Dia bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri." Aku menggeleng. "Aku percaya Keanu." Pria itu tersenyum sedih. "Sama seperti aku dulu." Kalimat itu membuat dadaku serasa dihantam sesuatu. Ia melangkah mundur sedikit, lalu menatap Keanu. "Kamu tidak akan pernah bebas, Keanu. Dan siapapun yang mencintaimu akan ikut terjebak." Keanu akhirnya bersuara pelan, tapi tegas. "Salah satu dari kita harus berhenti. Dan itu bukan aku." Pria itu menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kesedihan yang nyata di matanya. "Kamu tidak bisa melawan sesuatu yang kamu buat sendiri," katanya lirih. Lalu ia menatapku sekali lagi. "Kamu masih punya pilihan, Aruna." Aku menggeleng. "Pilihan aku cuma satu. Tetap di sini." Pria itu tersenyum tipis. "Aku harap kamu kuat menghadapi akibatnya." Ia memutar tubuh dan pergi begitu saja, meninggalkan jejak dingin yang membuat seluruh ruangan terasa sunyi.
Saat ia menghilang di balik pintu kaca, Keanu akhirnya jatuh berlutut. Napasnya goyah, tubuhnya gemetar hebat. Aruna, ia memegang dadanya, mencoba menjaga napas. Aku takut kehilangan kamu. Aku langsung berjongkok di depannya, tanpa menyentuh. Tapi aku tidak akan pergi. Keanu mengangkat wajahnya, mata gelapnya penuh rasa bersalah dan cinta yang tidak ia tahu cara mengungkapkannya tanpa rasa takut. Kenapa kamu tetap di sini, meski kamu tahu semuanya? Aku tersenyum lembut. Karena kamu tidak membuat aku terjebak, Keanu. Aku menatapnya dalam-dalam. Kamu membuat aku tetap. Namun sebelum Keanu bisa merespons, ponselku berbunyi lagi. Satu pesan masuk. Nomor yang sama. Kamu memilih. Sekarang aku yang bergerak. Aku menatap layar dengan nadi berdebar cepat. Keanu membaca ekspresi wajahku dan membeku. Aruna, apa yang dia bilang? Aku menelan ludah. Dia bilang, dia akan bergerak. Dan saat aku mengangkat wajah, aku melihat sesuatu di luar labi di balik hujan yang memudar. Siluet seseorang berdiri menatap ke arah kami. Pria itu kembali, tapi kali ini bukan untuk ancaman, bukan untuk intimidasi, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan malam itu, aku merasa sedang menonton masa depan yang selalu diam dayum kuimpikan bersamanya. Tapi aku tahu, hidup tidak pernah semulus imajinasi. Benar saja, karena keesokan paginya, sebuah kejadian kecil membuka pintu menuju jawaban yang selama ini kutunggu. Pagi itu aku bangun dengan semangat, aneh campuran antara gugup, berbunga-bunga, dan sedikit takut. Aku tiba lebih awal di kafe, berharap Vian juga datang lebih cepat. Tapi yang datang bukan dia, melainkan Rino, manajer kafe, sekaligus kakak sepupunya. Ada perlu sama Vian ya? Tanyanya sambil menata meja. Aku mengangguk pelan. Dia belum datang. Rino menatapku sebentar, lalu menarik napas panjang, seperti sedang menimbang apakah harus berbicara atau tidak. Vian lagi ngobrol sama psikolognya, katanya. Akhirnya, aku tercenung. Psikolog? Rino langsung mengangkat tangan. Bukan hal buruk, justru hal baik. Dia lagi proses pemulihan. Jantungku memukul rusukku. Aku menelan ludah. Aku boleh tahu sedikit? Rino tersenyum kecil. Simpati. Seharusnya ini bukan tempatku buat cerita, tapi aku lihat kamu bukan orang yang cuma numpang lewat di hidupnya. Setengah jam kemudian, kami duduk berdua di meja sudut. Rino bercerita pelan, hati-hati, seperti seseorang memegang sesuatu yang rapuh. 3 tahun lalu, katanya, Vian mengalami kejadian yang bikin dia kehilangan rasa aman terhadap sentuhan fisik. Aku mengangguk, menyimak tanpa menyela. Bukan sesuatu yang kamu perlu takutkan, lanjut Rino. Cuma membuat dia sensitif. Butuh waktu lebih lama untuk percaya. Butuh ruang lebih besar untuk merasa aman. Aku merasakan sesuatu menghangat dan mengencang di dada, campuran haru dan rasa ingin melindungi dirinya lebih kuat. Rino menatapku. Dia selalu bilang kalau punya seseorang yang gak maksa apa-apa, yang mau nunggu, yang mau hadir tanpa menuntut, itu adalah bentuk rasa aman yang paling besar buat dia. Kata-katanya menancap lembut ke dalamku. Tanpa sadar aku berbisik, aku mau jadi orang itu. Rino tersenyum lebar. Dari cara dia ngomong tentang kamu, kayaknya kamu sudah jadi orang itu. Aku terdiam. Ternyata perasaan yang selama ini hanya kutebak, bukan satu arah. Siang itu Vian akhirnya muncul di kafe. Rambutnya sedikit berantakan, rautnya lelah, tapi sorot matanya langsung melembut saat melihatku. Maaf aku telat, katanya. Tidak apa-apa, jawabku. Kita bisa mulai kapan saja. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa Vian terlihat sangat tersentuh, seperti baru saja mendengar sesuatu yang sudah lama ingin ia dengar. Kami duduk berhadapan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Aku lagi coba rutin ke psikolog, ujarnya pelan, berusaha jujur. Aku pengen lebih baik, enggak, takut. Aku menatapnya lembut.
Kamu nggak harus cepat. Aku nggak kemana-mana. Matanya menunduk, tapi bibirnya melengkung kecil. Senyum paling tulus yang pernah kulihat darinya. Kamu bikin aku berani, katanya. Saat itulah aku merasa ini bukan sekadar hubungan biasa. Ini sesuatu yang tumbuh perlahan, rapi, dan sangat tulus. Sore mendekat, matahari condong, mewarnai kafe dengan keemasan hangat. Vian sedang membereskan beberapa gelas saat tiba-tiba dia berhenti dan menatapku. Boleh aku bilang sesuatu? Dan ia menelan napas pelan. Selama ini aku takut orang bakal menjauh, karena aku berbeda. Tapi kamu tetap ada. Aku tersenyum. Karena aku mau ada. Vian memejamkan mata sejenak, seperti menstabilkan dirinya. Lalu, untuk pertama kalinya, sejak aku mengenalnya, dia merentangkan jarinya. Perlahan, tidak menyentuhku, tidak memaksa. Hanya memberikan tanda bahwa ia mencoba mendekat ke duniamu. Aku belum bisa menyentuh, katanya lirih. Tapi aku bisa memulai. Dari sini, aku merasakan tenggorokanku mengencang. Ini sudah cukup, bisikku. Lebih dari cukup. Karena yang membuatku jatuh cinta padanya bukan jarak yang tertutup, tapi keberaniannya untuk mencoba menutupnya sedikit demi sedikit. Dan saat matahari tenggelam, aku sadar, episode hidup kami baru saja memasuki halaman yang paling penting. Bab di mana semua alasan, semua takut, dan semua harapan mulai terbuka, membuatku sadar bahwa hubungan kami sedang bergerak ke arah yang tidak pernah kuperkirakan secepat ini. Tapi anehnya, aku tidak merasa ingin melambat. Justru, aku ingin tahu sejauh apa kami bisa melangkah tanpa memaksa, tanpa terburu-buru, hanya mengikuti alurnya dengan hati yang sudah terlalu nyaman satu sama lain. Keesokan harinya, Vian mengirim pesan, tidak panjang, seperti biasa, tapi kata-katanya selalu punya efek berlapis. Vian, kamu sempat free hari ini? Aku mau ngajak kamu ke suatu tempat. Jantungku langsung melakukan gerakan akrobat aneh. Aku free. Kita ketemu jam berapa? Ia membalas hanya dengan satu emoji gugup. Satu hal baru lagi. Sekarang ia mulai berani menunjukkan ekspresinya tanpa tersamar. Kami bertemu di depan kafe, tetapi kali ini dia tidak memakai seragam. Ia memakai hoodie abu dan celana gelap. Rambutnya sedikit lebih rapi dari biasanya, seolah ia menghabiskan waktu lebih lama di depan cermin. Aku mau ajak kamu ke tempat yang berarti, katanya sambil menatap sepatu, bukan wajahku. Aku tersenyum kecil. Ayo. Kami berjalan pelan, dan aku baru menyadari bahwa setiap langkahnya sedikit menegang, seperti seseorang yang sedang bersiap membuka pintu masa lalu yang selama ini ia tutup rapat. Tempat itu ternyata sebuah rumah kecil dengan halaman rapi, bukan muram, bukan justru hangat dan penuh tanaman hijau. Di depannya ada papan kecil bertuliskan ruang pulih, konsultasi psikologi. Aku menatapnya. Ia menatapku sejenak lalu sepat-sepat mengalihkan pandangan. Ini tempat aku terapi, ujarnya pelan. Aku menahan napas. Ini bukan hal kecil baginya. Ini sebuah undangan masuk ke bagian hidupnya yang paling rapuh. Aku cuma pengen kamu tahu aku lagi usaha, katanya. Aku gak mau selamanya jadi orang yang menutup diri. Aku berdiri di sampingnya, memberi ruang tapi tetap hadir. Kamu sudah melangkah sejauh ini, Vian. Jawabku lembut. Aku bangga. Ia mengangguk pelan, mungkin menelan emosi yang terlalu besar. Kami duduk di bangku luar ruang pulih. Suasana tenang, ditemani suara angin kecil dan aroma dedaunan basah. Vian memainkan ujung hoodie kebiasaan dia ketika gugup. Terapisku bilang, ia ragu sebentar. Kalau aku ingin membangun hubungan yang sehat, aku harus belajar terbuka sama orang yang aku percaya. Aku menahan diri agar tidak terlihat terlalu antusias. Padahal hatiku sudah salto. Dan aku percaya kamu, lanjutnya lirih. Kalimat itu seperti sesuatu yang kupikir tidak akan pernah kudengar langsung darinya. Aku terima, jawabku. Dan aku ada di sini bukan untuk menuntut apapun. Ia menatapku,
akhirnya lebih lama dari biasanya. Tidak panik. Saat perjalanan pulang, kami melewati jembatan kecil yang memandang ke kolam. Cahaya sore menimbulkan pantulan keemasan yang membuat segalanya tampak seperti adegan drama romantis yang terlalu cantik untuk nyata. Vian berhenti. Aku mau coba sesuatu, katanya. Aku langsung tegang, bukan karena takut, tapi karena tidak ingin memaksanya melampaui batas kemampuannya. Ia menggerakkan tangan pelan, sangat pelan, bukan untuk menyentuhku, bukan, hanya mendekat, seperti jarak yang diciptakan bukan oleh ketakutan, tapi oleh proses penyembuhan. Hanya beberapa sentimeter dari batas terdekat yang pernah kami capai. Aku pengen belajar berani, katanya dengan suara hampir setengah berbisik. Aku tersenyum, menahan air mata yang tiba-tiba menghimpit. Ini sudah sangat berani. Ia menarik napas, matanya sedikit bergetar, tapi tidak mundur. Dan entah bagaimana, meski jarak kami masih ada, aku merasakan kedekatan yang jauh lebih nyata dari sekadar sentuhan fisik di akhir hari. Sebelum kami berpisah, Vian berkata sesuatu yang membuatku berhenti di tempat. Aku gak tahu hubungan ini bakal jadi apa, tapi aku tahu satu hal. Apa? Aku gak mau kehilangan kamu. Kalimat itu bukan pengakuan cinta langsung, tapi itu adalah versi terindah dari Vian jujur, lembut, dan sedang berusaha. Dan aku menyadari, kadang keberanian yang paling besar bukan tentang berani menyentuh, tapi berani membuka hati meski masih belajar cara memegangnya. Dan pagi itu, aku tahu hari ini akan menjadi titik penting. Suara burung yang bersahutan, udara pagi yang segar, bahkan aroma kopi dari kafe di dekat kantor terasa lebih hidup. Rasanya seolah alam sendiri ikut menandai awal babak baru dalam hidup kami. Aku menunggu Vian di kafe, tempat yang sudah jadi saksi banyak langkah kecil keberanian kami. Ia datang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya cerah, meski masih terlihat sedikit gugup cara khasnya. Pagi, sapanya. Mencoba tersenyum, tapi bibirnya sedikit gemetar. Pagi, jawabku, tersenyum balik. Aku duduk di depannya, meletakkan tangan di atas meja tidak terlalu dekat, tapi cukup memberi sinyal bahwa aku hadir untuknya. Vian menatap tanganku, lalu menatapku. Ada jeda panjang, seolah mencari keberanian yang sama. Aku hari ini ingin coba satu hal, katanya pelan. Aku menahan napas, jantung berdetak lebih cepat. Aku tahu ia tidak akan langsung berani, tapi aku ingin menemaninya. Vian meraih tanganku, sekali, dua kali, bukan untuk menahan, bukan untuk memaksa, tapi untuk merasakan keberanian itu sendiri. Perlahan, matanya menatapku tatapan penuh tekad dan ketulusan yang membuat hatiku meleleh. Aruna, bisiknya. Aku ingin tetap di sini, bersamamu. Aku ingin belajar tanpa takut, belajar untuk percaya. Aku tersenyum, menahan air mata. Aku juga ingin begitu, Vian. Kita belajar bersama, dan untuk pertama kalinya, di depan mata semua orang di kafe yang mulai ramai, kami berdua duduk dengan tangan bersentuhan bukan secara paksa, tapi dengan kesadaran penuh. Sentuhan kecil itu membawa kehangatan yang luar biasa. Aku merasakan getaran yang bukan sekadar fisik, tapi dari hati yang saling mengerti, saling percaya. Siang itu, kami berjalan di taman dekat kafe. Rasa takut dan trauma yang selama ini membayangi Vian terasa semakin jauh, digantikan oleh keberanian kecil yang terus tumbuh. Kami berbicara banyak hal tentang masa lalu, tentang obsesi yang menghantuinya, tentang ketakutan yang dulu membuatnya menjauh. Tapi kali ini, aku tidak merasa takut sama sekali. Aku hanya ingin ada di sisinya, mendengarkan, memahami, dan menyemangati. Vian berhenti di bawah pohon besar, menatapku dalam. Aruna, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak hal yang harus aku hadapi. Tapi, aku janji, aku akan berusaha. Aku ingin hidupku tidak lagi dibayang-bianji masa lalu. Dan aku mau memulai hidup baru. Dan aku merasakan dadaku meledak oleh rasa bahagia. Aku akan tetap di sini, menemanimu. Ia tersenyum, dan kali ini senyumnya bukan gugup,
atau takut tapi nyata, hangat, penuh keyakinan. "Kamu tahu Aruna," katanya, sambil menatapku lebih dekat, "selama ini aku takut menyentuh. Tapi aku tahu, sentuhan yang paling berarti bukan cuma fisik, tapi rasa aman, rasa percaya, dan rasa dicintai." Aku tersenyum lembut. "Ya, Vian, dan aku merasa kita sudah menemukan itu satu sama lain." Lalu ia menunduk sedikit, sangat pelan, dan untuk pertama kalinya kami berdua saling memegang tangan dengan erat. Bukan karena dorongan atau takut kehilangan, tapi karena kami memilih untuk bersama dengan keberanian, kesabaran, dan cinta yang tulus. Hari itu menjadi titik balik. Aku tahu hubungan kami tidak akan selalu mudah. Masih ada bayangan masa lalu, masih ada risiko orang-orang yang tidak mengerti, masih ada ketakutan-ketakutan kecil yang harus dihadapi. Tapi kami sudah menemukan satu hal, kami tidak sendiri, kami punya satu sama lain. Dan malamnya, saat kami duduk di balkon apartemen Vian, menatap lampu kota yang berkelap-kelip, aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Vian menggenggam tanganku sekali lagi, lembut tapi penuh keyakinan. "Terima kasih sudah mau menunggu Aruna," katanya pelan. Aku menatapnya. "Terima kasih sudah berani membuka hati." Dan saat kami saling tersenyum dalam cahaya lampu kota, aku tahu ini bukan akhir dari cerita kami. Ini baru permulaan. Permulaan dari cinta yang tidak takut, tidak tergesa, tapi tumbuh perlahan dan kuat seperti akar pohon besar yang menembus tanah, menahan angin badai, dan tetap berdiri tegak. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap wajah Vian, dan berkata dalam hati, akhirnya aku jatuh cinta pada pria yang takut menyentuhku. Dan sekarang aku tahu kita bisa saling menyentuh hati tanpa takut lagi. Dan untuk pertama kalinya dunia terasa sempurna. Kami berdua, tangan bersentuhan, hati saling mengerti, siap menghadapi apapun bersama.